nyenter-nyenter keadaan sekitar gitu kan. Ya teman saya mungkin lagi BAB lah ya. Sama saya nyenter ke belakang itu kayak ada kain putih cuman 3 meter. Saya di situ gak fokus lah ya. Gak fokus dalam arti dipikir apa itu halusinasi. Cuman ditelok-telok pas saya senter ke atas, kok rambut panjang gitu. Cuman itu gede luar biasa tuh. Itu pengalaman itu, dan bukan saya doang yang lihat. Dia juga lihat. Nah, begitu dia nengok ke belakang, bahkan dia panik. Saya bilang jangan panik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Yes. Itulah nih pengertian ya. Terkait tentang pengalaman yang ya ini jadi katanya sudah dengar nih. Untuk yang pengalamannya agak horor ya, ya. Ya, Untuk di dalam mata. Kabumi. Kan juga nih ngomongnya sih kayak ada harimau tapi ini kayak Monyet. monyet baru daerah pegunungan kan. Pegunungan. Jadi kita di tengah-tengah gunung. Gunungnya itu cuman dulu adanya piket. Jadi kita menyalurkan air, intinya menggali mata air, dan mata air yang ada untuk mengalirkan kepada masyarakat dan ke pondok juga. Nah sekarang kan terus lupa nih, belum kita mulai ceritanya betul komen proposan channel saya insya Allah kita mulai kan ya kita udah Ya dulu, jadi ini sekitar tahun 2013 mau 14 lah ya, intinya 13 lah. Jadi dulu itu ya biasalah ya kalau santri, kebetulan kita di Ponpes dulu itu ada namanya piket lah ya, piket mata air, siapa yang mau aja gitu, nggak ada pemaksaan, nggak ada intinya yang mau, kita gotong royong menggali ya kan, mata air yang ada di situ, intinya mengelola lah agar ini air itu tersalurkan ke masyarakat maupun ke pondok juga gitu. Jadi wah perjuangannya dahsyat lah dulu ya. Jadi semen aja kan karena gak masuk motor juga untuk ke atas. Jadi kita digotong dulu itu, gotong royong. Kalau gunungnya mah enak, modern juga gitu, fasilitas ada, bahkan ada CCTV gitu. Cuma untuk piket ya namanya gunung kan, kita mencari mata air, untuk menyalurkan air ke bawah itu penyaringan lah, penyulingan biar air bersih kan. Banyak pacet juga, pacet itu kayak semacam lintah kecil. Nah, banyak juga ya pengalaman mistis ya emang kalau penampakan itu kan kadang lama, tapi ini lama durasinya, cuma sebentar juga, bukan hanya satu orang, banyak jadi banyak yang melihat juga, yang menyaksikan. Nah jadi banyak juga ya, bukan hanya dari segi penampakannya juga, jadi segi hewan-hewan liarnya pun masih ada, seperti babi hutan, bahkan macan kumbang dulu masih ada. Jadi waktu-waktu nih dulu itu ya emang banyak ya, nggak sekaligus ya, karena panjang kalau diceritain, intinya aja lah. Kita bawa bahan-bahan baku dari bawah, kalau dari atas itu seperti semen itu kita digotong dari bawah, estafet. Kalau yang nggak kuat gitu kan gantian, berat apapun itu, karena untuk transportasi ke atas juga ada, paling bisa, cuman di dalam pemukiman masyarakat itu untuk naik lagi ke atas itu jauh, sekitar ya hampir kurang lebih 3 atau 4 kilo bisa nyampe tujuan itu. Jadi lewati curug gitu, kita jadi gabres, kadang lewat air gitu, ngegotong itu. Wah pokoknya seru lah pengalaman di situ ya.
banyak lintah nempel di kaki gitu kan. Pokoknya. Nah, untuk mistisnya ini pernah sewaktu-waktu, jadi pas saat itu saya berdua ya sama temen ya, Haji Muhyiddin lah, sebutnya pacar juga ada ya, mungkin kalau nonton dia tahu ya. Jadi hampir sore lah dulu itu disuruh bawa beras, yang beras sekitar 20 liter apa yang karungan gitu, cuman setengah, bukan yang karung gede, bukan, cuman berat, cuman kayak semen lah, ukuran semen begitu, mana agak gede dikit. Nah, berdua bawa ke atas di gunung dari Ponpes itu, dari Mahat. Dari jam mulai Ya jam 5-an lah. jam 5 sore atau kan? Sore. Sore. Karena itu penawaran yang mau, kebetulan dulu kita ya ibaratnya resep gitu, suka ya naik ke gunung itu dulu. Daripada daras gitu, daripada belajar, naik ke gunung disuruh-suruh lah. Nah, kita kebetulan menginginkan, oke, gitu kan, menyanggupi lah, naik akhirnya nih dari bawah. Nah, hingga di atas bukan kebetulan, jadi emang di situ pas tikungan di situ banyak pohon, bukan pohon, tangkal awi, bambu. Jadi menurut masyarakat yang beredar emang di situ terkena angker. Pas mati tikungan nanjak di situ itu terkenal angker, ada siluman mengatakan itu masyarakat udah bilang duluan. Nah, kita emang dari bawah, dan di bawah pun sebelum naik atas itu ada ternak sapi susu, sapi Australia, sapi perah. Jadi bisa beli literan di situ. Terus juga ada kambing, dan menurut masyarakat dulu masih banyak macannya, macan tutul, harimau lah jenisnya, jaguar. Cuman sekarang udah gak ada karena udah kesatwa ya, binatang terlindungi, udah ditangkepin lah. Dulu kalau angon embe lah di situ itu sering kejadian ya dulu menurut masyarakat lah dulu bilang. Terus kejadian pas mistisnya itu ketemu kayak gitunya pas naik hampir mau gelap lah intinya. Nah, teman saya ini di belakang saya di depan bawa beras. Nah, dia pakai tongkat lah, kayu gak salah, di belakang mau naik, tiba-tiba ada suara teriakan kayak ngegaung gitu, wow, kayak gitu, kayak suara harimau. saya dengar, iya, saya kayak suara gimana, wow gitu kan, cuman katanya di pinggir telinga kuping dia, tapi saya yang di depan dengar juga, dengar gitu kan. Nah, dia langsung refleks di situ ya, intinya mau lari lah kita itu kan, saya bawa beras, larinya susah. Mana bahasa mau dibuang kan. Nah, ini kan tanggung jawab, amanah untuk bisa naik ke atas. Nah, saya bilang jangan lari gitu kan. Intinya bahkan saya teriak lagi di situ, saya mencoba teriak lagi. Wow, di situ keadaan udah gak, karena mau gelap juga ya, merinding naik ke atas, dan saya dan teman saya itu ngerasa badan berat. Udah mungkin apakah efek manggul beras, tapi itu berat banget. Rasa ada yang menunggangi gitu kan. Naiklah ke atas, sampailah itu malam, maghrib lewat lah, hampir 6:30, karena kita berbekal dulu itu pencahayaan itu senter dari korek itu. Senter korek. Dulu yang udah gelap masuk ininya itu lewat di gunung, wah kayak ininya lewat sawah dulu, udah lewat sawah, lewat curug, nyebrang curug sungai, terus lewat hutan karet yang bisa jadiin lilin tuh. Jalan masa terbang. Nah, sudah nyampe di gubuk lah, intinya di musola, di atas kan bikin musola juga. Udahlah nyampe, cerita nih ke teman-teman, di atas sudah ada teman-teman sekitar 4-5 orang yang piket juga. Kita cerita, dan hasil habis isya lah, nah kita baca maulid. Nah, yang di ujung ada teman saya itu orang Banten ya. Nah, itu wujud kan di situ, penampakan itu sama orang Madura itu ada tuh, ingat saya. Jadi semua lihat itu bentuknya gini Kang, pas dilihat itu seperti mukanya monyet,
cuman perawakannya monyet seperti gorila, cuman dari muka itu kayak singa, rembel gitu kan. Nah yang didorong, kita semua lihat di situ kan, didorong gubuk gitu kan ke semuanya. Wah di situ pada panik, tapi dilanjut langsung kita baca rotib di situ kan, baca rotib dan akhirnya menghilang dengan sendirinya di situ. Ya jadi bahan cerita, cuman kita ya kalau nyampe Mahat kan ponpes ya biasa aja. Nah dan alhasil itu, dan intinya pas waktu di gunung juga pernah saya maghrib turun ke bawah, karena di bawah ada dulu orang juga yang intinya dia nanam, punya tani lah ya, orang Jakarta dia, cuman dia tinggal di situ, dia punya gubuk juga di bawah gitu kan. Kadang kita main ke situ. Nah kebetulan kita mau ke bawah gitu kan. Nah pas ke bawah orangnya gak ada, lagi ke pemukiman warga. Nah itu maghrib kan, terus kan pas nyusul itu ada sungai. Nah intinya banyak sungai kita lewatin. Nah pas mau balik lagi itu ada yang nyanyi kayak sinden, merdu suaranya, kayak lagi nyanyi. Pas kita lihat jauh-jauh di sungai kayak ada aktivitas. Itu 3 orang saya menyaksikan tuh, sama ada teman saya juga. Kelihatan ya, Wujud dari jauh, wujud sama suara. Makin kesini makin deket suaranya, kayak ngejar kita. Itu kan sampai lari itu. Kondisi jalan licin, habis hujan kan, karena lomba itu kan, jeblok lah bahasan. Itu saya sampai merinding. Wah itu suara itu mendekat, kayak di teror aja. Suara nyaring, wah itu nyata ya. Itu wah demi Allah ya, itu pengalaman mistis real banget. Nah suara mendekat kan jadi nyanyi, cuman kita gak denger, cuman kayak intonasi nada gitu. Nah bunyinya emang bunyi perempuan. Nah dari ujung sungai ini kan ada semacam curug, cuman paling 2 meter cuman kelihatan. Nah itu kayak ada yang lagi mandi, perempuan juga, kayak model sinden. Nah begitu udah, itu bukan saya doang yang lihat soalnya, semua itu yang tiga orang teman saya juga lihat, bahkan dengar semua itu. Wah pokoknya perjuangan kita itu di atas itu gak main-main dulu. Nah, lari, intinya itu lari aja kita kayak apa, enteng, kayak gimana sih, kita mau jalan 2 meter aja kayaknya susah banget, berat gitu. Suara makin deket, itu sampai atas itu suara. Saya sampai merinding ya. Nah itu pengalaman. Terus ada lagi yang konyol, itu yang malam-malam sekitar jam 2 lah ya, bermodal ya tadi ya center korek itu ya, modal terkorek. Teman saya pengen boker BAB, saya antar itu kan, biasanya gantian gitu kan, nggak sendiri, karena kan dari atas gubuk itu ke bawah itu lumayan curam. Kita jadi dulu tuh bikin tangga dari tanah itu kita gali ya, kan licin karena kondisi kadang hujan terus, di situ lembab. Nah begitu turun, nah di aliran air itu kita bikin semacam kayak ya tempat BAB lah ya, pakai karung gitu kayak helikopter kalau diragasi helikopter. Nah begitu saya jarak ya sekitar berapa meter ya, 3 meter lah, saya lagi nyenter keadaan sekitar gitu kan ya, teman saya mungkin lagi BAB lah ya, dan mas saya nyenter ke belakang itu kayak ada kain putih cuman 3 meter. Saya di situ gak fokus lah ya, gak fokus dalam arti dipikir apa itu halusinasi, cuman ditolok-tolok nih pas saya center ke atas, rambut panjang gitu, cuman itu gede luar biasa tuh. Itu pengalaman itu, dan bukan saya doang yang lihat. Nah begitu dia nengok ke belakang, bahkan dia panik. Saya bilang jangan panik gitu, sampai gak jadi tuh BAB. Mungkin mau keluar masuk lagi. Udah masuk. Nah jadi begitu saya center, dia lihat, dia panik, saya bilang jangan panik, udah langsung tuh gak jadi dia. Saya lihat lagi ya, sampai kayak gimana sih ya, ngambai gitu ya, saya nggak bisa nyebutin ya
pokoknya daerah Sukabumi ya, intinya gunungnya tempat dulu saya di situ. Itu mungkin apa siluman entah apa, tapi real Kang. Saya sempat dulu gimana sih lihat ini gitu, saya lihat, bukan saya doang, jadi nggak ngarang, teman-teman juga sohib di situ pada lihat semuanya. Intinya gede, tinggi ya, 3 meter, rambut panjang, entah itu mungkin kuntilanak gunung beda kali ya. Itu tangan gerak-gerak sampai ya badannya gerak gini. Kita sentuh terus ya, cuman dia nengok pas begitu kita naik pur-pur ke atas. Terus kan kita tuh disekatkan kayak semacam kain, kita tutup karena kalau buka tuh ngomong terus kan hutan ternyata akan tutup aja lah biar agak enak. Agak lama teman kita ya mungkin kalau nonton nih namanya Habib Lukman Barakbah. Nah, sekarang di Kalimantan, salam buat beliau kalau nonton. Nah, dulu teman saya itu mau minum, galon itu di sebelah kat sama kain. Begitu dia minum, dia lari, ngegubruk sampai tirainya jatuh. Karena kan dulu alas tirainya itu gordengnya pakai terapia. Nah, gordeng ternyata pan muncul Kang, yang tadi itu, yang 3 meter itu. Ke atas itu lihat semua. Ngikut, lihat dia. Terus duduk, anehnya duduk di situ kayak duduk gitu, dia membungkukkan diri kayak duduk, dia lama itu semua lihat tuh, yang tidur bangun sampai wah itu benar-benar kayak di teror. Intinya mungkin entah ngetes apa ya, jin-jin di situ, intinya itu real, nyatanya dialami. Itu lama itu, cuman nggak bermenit-menit lah, cuman lama hitungannya. Udah lama, udah berbulan-bulan, iya udah berbulan-bulan lama. Nah mungkin tuh kejadian ya, intinya dari ya, beda-beda lah waktunya ya. Nah di situ kita kan ya, tapi kita kayak apa ya, jadi ngeblur gitu. Begitu kita baca ya, baca lagi ya kan, ya baca ya mudar, hilang. Nah yang lebih sadis mungkin pengalaman kalau dikejar anjing gimana Kang? Udah pernah ngalamin? Udah pernah dikejar macan kumbang? Oh iya, anjing kobok, anjingnya sasar. Ah ini real ya, nggak mengada-ngada.